Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa. Terima kasih buat Samuel yang sudah hadir dalam ruangan kelas dan juga teman-teman yang online gitu ya. Kita akan berbicara tentang pertemuan kelima dengan judul teknik wawancara jurnalistik gitu ya. Kenapa kalau kita ngomongin prolog, kenapa kita harus ada yang namanya wawancara itu punya beberapa melakukan yang namanya wawancara jangan jurnalistik. Ada beberapa hal yang pengalaman saya sebagai jurnalistik saat saya melakukan wawancara itu ada beberapa hal. Yang pertama, wawancara yang memang dilakukan apabila membutuhkan waktu yang sangat singkat, misalnya wawancara mendadak gitu ya, menemui narasumber. Tapi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang penting seperti menteri, presiden, itu harus menggunakan wawancaranya harus melalui bersurat dulu. Jadi tidak bisa langsung melakukan yang namanya doorstop. Apa itu doorstop? Doorstop itu istilahnya apabila kita wartawan menodongkan alat rekamnya kepada narasumber untuk bertanya tentang apa yang akan ditanyakan. Itu materi kita. Yang berikutnya kita akan berbicara tentang teknik wawancara tentang jurnalistik. Pengertian wawancara jurnalistik apa itu? Wawancara jurnalistik adalah proses tanya jawab antara wartawan dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang akurat, faktual, relevan untuk kepentingan pemberitaan. Artinya apa? Bahwa dalam tanya jawab antara wartawan dengan narasumber itu perlu adanya kejujuran, ya, saling terbuka terhadap informasi yang akan diberikan. Dan juga seorang wartawan catatannya adalah kalau memilih seorang narasumber yang benar-benar paham tentang permasalahan yang terjadi. Jadi tidak bias informasi, itu salah satu yang dijadikan pedoman gitu ya. Karena apa? Terkadang ada orang yang diwawancara dengan menjawab no comment gitu ya. Kebanyakan sesuatu hal yang muter-muter itu sangat merugikan gitu ya. Merugikan waktu, merugikan saat kita melakukan yang namanya wawancara. Yang berikutnya menurut pakar jurnalistik Melvin Manser mengungkapkan wawancara merupakan salah satu metode utama dalam pengumpulan informasi yang digunakan wartawan untuk mendapatkan fakta langsung dari sumber yang kompeten gitu ya. Misalnya contoh, kalau kita berbicara tentang kecelakaan yang terjadi misalnya di depan kampus USNI menyebabkan meninggalnya satu orang karena kendaraan ditabrak oleh busway gitu misal gitu ya. Nah, kita perlu yang namanya melakukan wawancara. Siapa yang akan kita wawancara? Ada beberapa narasumber yang harus kita wawancara. Yang pertama, yang pasti bukan korban karena korban udah pasti mengalami meninggal dan tidak bisa wawancara. Kita bisa melakukan yang paling terdekat adalah orang yang melihat kejadian. Ya, kita bisa meminta keterangan orang yang melihat kejadian ataupun polisi yang ada di lokasi kejadian. Nah, ini adalah orang-orang yang key informant yang penting dalam melakukan sebuah wawancara dalam jurnalistik ya. Lalu berikutnya adalah tujuan wawancara jurnalistik. Ada beberapa tujuan utama, ada 5. Yang pertama menggali informasi secara langsung dari narasumber. Yang kedua memperoleh fakta yang akurat dan terpercaya. Yang ketiga memperjelas suatu peristiwa atau isu. Yang keempat mendapatkan kutipan langsung dari sumber berita. Yang kelima melengkapi data dalam penulisan berita. Artinya tujuan wawancara itu menggali informasi secara langsung dari narasumber bahwa biar kita tuh tahu gitu, menulisnya secara konkret dari mulai leadnya, kutipannya, isi dalam beritanya, penutup itu memiliki sumber informasi yang coba bisa disampaikan kepada masyarakat ya. Lalu yang disebut dengan memperoleh fakta yang akurat dan terpercaya, artinya apa yang disebut dengan fakta? Jangan sampai yang kita mewawancarai orang tidak tahu masalahnya, tidak tahu persoalannya gitu ya. Jadi seakan kita tidak menjawab apa yang kita cari ya. Yang berikutnya adalah memperjelas suatu peristiwa atau isu ya. Saat kita menulis tentang berita tentang kecelakaan, yang pasti butuh yang namanya siapa? Informan atau keinforman. Gunanya apa? Agar tulisan kita itu diperkuat ya, sumber informasinya dari seorang informan gitu ya. Yang berikutnya mendapatkan kutipan langsung dari sumber berita, yaitu ya kalau di dalam penulisan berita ada judul, ada lead, ada kutipan. Dan ini ya ada kutipan yang nanti bersumber pada unsur 5W+1H. Yang berikutnya melengkapi data dalam penulisan berita, artinya bahwa yang tadi saya bilang bahwa berita itu ada unsur 5W+1H gitu ya, unsurnya seperti itu. Ada jenis-jenis wawancara dalam konteks jurnalistik gini ya. Ada yang namanya wawancara terstruktur,
Apa yang disebut dengan wawancara terstruktur? Wawancara yang dilakukan dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Biasanya jenis wawancara terstruktur ini karena pertanyaannya harus berurutan gitu ya, dari yang penting, sangat penting, sangat-sangat penting gitu ya. Nah, ini biasanya dilakukan pada orang-orang penting. Siapa? Menteri gitu ya, anggota DPR gitu ya, kepada presiden yang memang ini memiliki biasanya isu yang lebih hangat atau tidak terlalu terbaru, tapi memiliki isu yang sangat hangat di dalam publik dibicarakan oleh banyak orang gitu ya. Ada lagi wawancara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan secara lebih bebas tanpa daftar pertanyaan ya. Apa kelebihannya? Percakapan lebih natural, informasi yang dapat bisa lebih mendalam. Artinya ini biasanya dilakukan tadi kalau dalam wawancara ini adalah bukan orang penting gitu ya, tapi dia punya jawaban yang sangat akurat. Kalau kita balik lagi ke contoh tadi kecelakaan, sumber informasinya adalah orang yang melihatnya, misalnya tukang bakso yang melihat kejadian tersebut. Maka kita bisa menanyakan secara tanpa harus menggunakan teks ataupun daftar pertanyaan. Langsung aja tanya, Pak, kira-kira permasalahannya ini kenapa sih terjadi kecelakaan? Nah itu ya. Ada juga wawancara mendalam, ya artinya apa? Wawancara yang dilakukan untuk menggali informasi secara detail dan mendalam mengenai suatu isu. Biasanya wawancara mendalam ini biasanya penulisan berita dalam konteks reportase investigasi, ya biasanya lebih mendetail. Misalnya contoh, ada pembuatan bakso dari tikus gitu ya, daging tikus ya. Ini kita perlu. Kalau kita menanyakannya secara detail, Pak, apakah bakso Bapak menggunakan tikus? Pasti dia tidak akan jujur. Maka perlu adanya yang namanya reportase mendalam, menelusuri gitu, di mana dia membuat baksonya, di mana dia membeli dagingnya. Nah, ini kita yang harus dilakukan penelusuran sehingga mendapatkan yang namanya wawancaranya lebih mendalam gitu ya. Lalu yang berikutnya persiapan sebelum wawancara ya, ini yang penting sekali ya. Persiapan sebelum wawancara ini pertama menentukan tujuan wawancara. Artinya mengetahui informasi apa yang akan diperoleh. Terus yang kedua, kita mengenali narasumber kita, mempelajari latar belakang narasumber agar pertanyaan lebih relevan. Yang ketiga, menyusun pertanyaan, menyiapkan pertanyaan utama berdasarkan unsur 5W plus 1H. Yang keempat, menyiapkan peralatan, misalnya buku catatan, alat perekam, kamera, dan juga smartphone. Yang paling penting dari beberapa pertanyaan berpengalaman saya saat saya menjadi seorang jurnalis adalah menyiapkan peralatan sangat penting. Karena kenapa? Kalau ada alat rekam yang sangat kecil gitu ya, seukuran flash disk, itu bisa kita gunakan gitu ya. Itu alat rekamnya sangat jernih gitu ya, untuk jelas memudahkan kita untuk menulis sebuah berita gitu ya. Jadi menyiapkan peralatan ini dulu pengalaman saya sebagai jurnalis berita majalah. Jadi penting banget yang namanya alat rekam gitu ya. Ini adalah persiapan sebelum wawancara, menetapkan tujuan wawancara. Artinya apa? Bahwa tujuan wawancara kita apa nih gitu ya. Yang pasti yang namanya wawancara mencari informasi untuk dijadikan sebuah berita. Terus juga perhatikan kalau dalam berita itu ada yang namanya grade A, grade B, grade C dalam sebuah pemberitaan. Kalau di majalah itu ada grade-nya. Jadi apa? Biasanya grade A itu adalah setingkat presiden, setingkat menteri yang sudah memiliki kepakaran, memiliki nilai tinggi. Sedangkan yang B itu adalah biasanya seorang yang pakar dalam bidangnya. Kalau yang C itu adalah biasanya akademisi, ya gitu ya. Yang berikutnya adalah menyusun pertanyaan. Ingat, pertanyaan itu harus yang akan hasilnya memunculkan unsur 5W plus 1H-nya. Oke, yang berikutnya adalah teknik bertanya dalam wawancara. Misalnya pertanyaan terbuka, pertanyaan yang memungkinkan narasumber memberikan jawaban panjang. Ya, bagaimana kronologi terjadinya peristiwa tersebut, gitu ya. Lalu pertanyaannya adalah kalau misalnya melakukan wawancara dengan narasumber, berita itu gimana sih gitu ya? Ya. Kalau misalnya kita bertemu dengan wawancara yang memang kita wawancarai adalah orang yang tidak penting tapi dia memiliki keakuratan dalam memberikan informasi, kita langsung bisa bertanya, Pak, kira-kira kejadian kecelakaannya kenapa gitu ya. Tapi kalau kita misalnya wawancara yang memiliki lebih panjang, yang memiliki
ke orang-orang yang penting biasa kita ada narasi dulu. Misalnya ngomong, "Pak, gimana Pak? Apa kabar?" gitu. Jadi mencairkan suasana. Gitu ya, mencairkan suasana baru kita akan memulai yang namanya pertanyaan wawancara antara wartawan dengan narasumbernya gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah pertanyaan tertutup, pertanyaan yang singkat hanya ya atau tidak. Nah, biasanya artis nih, artis-artis yang biasanya ditanya mengenai klarifikasi narkoba. Apakah Anda tersandung narkoba? Sumbernya no comment gitu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan tertutup yang gitu ya. Terus berikutnya pertanyaan klarifikasi digunakan untuk memastikan kebenaran informasi. Contohnya apa benar jumlah korban mencapai 50 orang? Nah, ini gitu ya. Kenapa kita ngomong seperti itu? Karena kita juga memklarifikasi data di lapangan gitu ya, dari sumber media sosial dinyatakan bahwa yang meninggal 50 orang. Jadi kita mencari nih, siapa nih yang berani bertanggung jawab mengatakan itu? Ya, misalnya pemadam kebakaran ya memastikan, "Pak, benar Pak 50 orang yang meninggal?" "Iya, saya tadi menghitung," misalnya. Nah, itu ya. Terus pernyataan lanjutan atau follow up digunakan untuk menggali informasi lebih mendalam. Contohnya bisa dijelaskan lebih detail mengenai penyebab kejadian tersebut ya. Lalu ada yang namanya etika dalam wawancara ya. Apa itu etika wawancara jurnalistik? Yang pertama, kita memperkenalkan diri sebagai wartawan. Yang kedua, menjelaskan tujuan wawancara kita itu untuk apa. Yang ketiga, menghormati narasumber. Yang keempat, tidak memutarbalikkan pernyataan narasumber. Yang kelima, tidak memaksakan narasumber menjawab pertanyaan. Itu adalah beberapa etikanya. Yang pertama, saya ingin menjelaskan, memperkenalkan diri sebagai wartawan. Artinya orang akan tahu kalau kita wartawan. Minimal kita menjelaskan, "Pak, saya Budiman dari kompas.com ingin mewawancari Bapak. Ini ID card saya." Nah, orang akan percaya, akan terbuka untuk memberikan sebuah informasi. Yang kedua, menjelaskan tujuan wawancara. Kita jelaskan, "Pak, tujuan wawancara saya adalah saya pengen melihat gitu ya kejadian informasi tentang kebakaran misalnya di pasar X gitu ya." Terus yang berikutnya adalah menghormati narasumber. Artinya apa? Kita terkadang jangan terlalu memojokkan narasumber. Kita memberi pertanyaan yang relevan yang bisa mereka jawab gitu ya. Jangan mentang-mentang dia narasumber hanya sebagai pedagang, sedangkan kita adalah seorang wartawan, kita bisa menanyakan hal-hal yang di luar ekspektasi dia. Itu enggak gitu ya. Yang keempat, tidak memutarbalikkan pernyataan narasumber. Terkadang saat kita bertanya kita coba menyudutkan, tapi enggak seperti itu ya. Minimal mengalir aja dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh seorang narasumber. Tidak memaksakan narasumber menjawab pertanyaan, enggak apa-apa kalau dia enggak ngerti, kita bisa melanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Yang berikutnya ada hal-hal yang harus dihindari saat wawancara. Ya, pertanyaan menyudutkan narasumber, pertanyaan yang mengandung opini wartawan, memotong pembicaraan narasumber. Yang keempat, tidak mencatat atau merekam informasi yang terlalu penting. Ya, terkadang kayak gitu. Biasanya si narasumber ngomong tuh, "Tolong ya off the record ya. Omongan yang saya sampaikan tidak dipublikasikan." Nah, ini artinya kita tidak boleh menyampaikan informasi tersebut. Ya, kalau kita menyampaikan informasi tersebut kita salah. Kita berarti tidak menghormati privasi seorang wartawan. Ya, ini sering jadi biasanya kalau misalnya ada informasi tambahan tapi tidak kita publikasikan, hanya wartawan aja yang tahu informasi tersebut. Yang berikutnya adalah contoh wawancara singkat. Wartawan, "Kapan kebakaran di pasar induk ini mulai terjadi?" Narasumber menjawab, "Kebakaran terjadi pukul 21.30 malam." Ya. Kira-kira apa penyebabnya kebakaran tersebut? "Oh, karena konslet listrik di salah satu kios menyebabkan terjadinya sebuah kebakaran." Ini adalah wawancara singkat ya. Bisa dibuatkan beritanya. Lalu kesimpulannya apa? Wawancara merupakan teknik penting dalam kegiatan jurnalistik untuk memperoleh informasi langsung dari seorang narasumber. Ataupun wartawan harus mampu melakukan wawancara dengan baik melalui persiapan yang matang, teknik bertanya yang tepat, serta mematuhi etika jurnalistik gitu ya. Latihannya adalah kegiatan wawancara panjang 15 menitan, yang ketiga adalah pendek 3 menitan. Ya, ini saya pengen cerita dulu pertama kali saya menjadi seorang jurnalis itu adalah saya diminta untuk melakukan wawancara dengan narasumber. Setelah melakukan wawancara dengan narasumber, saya diminta untuk mentranskrip berita tersebut. Artinya apa? Hasil wawancara yang dilakukan itu dipindahkan dalam dalam Word yang akhirnya saya ketik. Kira-kira apa aja pertanyaannya yang bisa saya ambil, saya sarikan untuk dijadikan sebuah berita yang saya tulis.
Nah, ini dasarnya gitu ya. Saya berharap teman-teman bisa dulu melakukan wawancara. Kalau udah bisa melakukan wawancara, teknik berikutnya saya kayaknya sudah gemes pengen mengajari teman-teman menulis berita gitu ya. Menulis beritanya minimal tahu bisa membuat berita online ya. Kalau berita koran agak panjang gitu ya. Kalau berita online kan cukup satu narasumber, tapi ada unsur 5W plus 1H. Nah, itu adalah materi yang teman-teman lakukan hari ini. Tugas kalian yang ada di kelas ataupun yang ada di rumah melakukan melakukan wawancara ya, wawancara pilih random gitu ya, random. Kalau yang ada di kampus bisa mewawancari orang-orang yang ada di kampus, kalau yang ada di rumah bisa mewawancari orang-orang sekitar rumah ya. Temanya saya bebaskan aja biar teman-teman bisa bisa lebih luasa, atau temanya saya tentukan aja ya. Misalnya kalau misalnya di kampus itu tentang kebersihan kampus ya, temanya tentang kebersihan kampus ya. Oke. Gimana Samuel? Bebas aja ya. Oh, Samuel minta katanya bebas aja. Nanti kalau yang di kelas mungkinan saya akan ajarkan setelah membuat wawancara, saya akan ajarkan tentang cara membuat beritanya ya. Kalau yang teman-teman online bisa bersabar untuk saya ajarin membuat berita. Itu aja, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.